Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala Allah ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummuhu wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Rektor, Wakil Rektor dan seluruh sivitas akademika sidang jamaah ba'da zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata Allah masih memberikan kesempatan, lagi-lagi kesempatan kepada kita di 25 Ramadan ini. Kita masih sehat, masih dapat bersilaturahim, masih dapat melaksanakan sholat zuhur, dan insya Allah masih sehat. Semoga kesehatan yang diberikan oleh Allah ini dapat kita pelihara, kita jaga, kita rawat, sekaligus dapat kita pergunakan dengan porsinya, yaitu menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Kenapa kita mesti bersalawat kepada Nabi? Karena kita ingin, yaitu sebuah bantuan nantinya. Tidak ada satu bantuan yang dapat kita harapkan kecuali menunggu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanak saudara, kawan kerabat, handai tolan pada waktu itu tidak akan dapat memberikan bantuan apapun kepada kita kecuali nantinya, yaitu dengan amal ibadah kita. Kenapa? Kata Allah di dalam surah As-Saba pada ayat yang ke-37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummuhu wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dan dari istri dan anaknya. Tak ada yang dapat membantu kita kecuali di dunia ini. Bisa minta bantuan kepada opung kita, kepada saudara kita yang hebat. Pada waktu itu tidak dapat dihandalkan. Seluruhnya terkulai layu. Tangan, ayunan tangan kita, langkah kita, mata kita, semuanya kaku
dan tidak dapat memberikan bantuan apa-apa dan tertunduk. Dan dia sekaligus memberikan sebuah penyaksian terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisawatu wa lahum azabun. Tak ada. Alhamdulillah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada kesempatan kepada kita sekalian. 4 atau 5 hari lagi kita melakukan ibadah puasa. Perlu kita melakukan sebuah introspeksi terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Jangan kita terlalu yakin terhadap ibadah yang kita lakukan. Apakah itu bacaan Al-Quran yang telah kita baca? Apakah iktikaf yang kita lakukan? Yaitu 10 Ramadan ini melakukan iktikaf kita. Sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, dan ta'zil mungkin ada yang kita lakukan. Ya, yakin kita untuk dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu yakin kita, karena perlu kita koreksi. Apakah yang kita lakukan itu semata-mata dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah sekedar pamer-pameran? Nah, ini perlu kita kajian, yaitu perlu keikhlasan yang totalitas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih ridhonya Allah dan kita menjadi insan yang muttaqin di sisinya. Okelah, puasa akhirnya akan, ya, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi insan yang takwa. Mudah-mudahan kalau dapat, kalau enggak ya sekadarnya aja. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa? Nggak ada dapat apa-apa. Ada ngatai, ya omen, apa itu omen itu? Ya sekedar ya nyapu barbot. Pala Ustaz Sukri itu cakap-cakap aja itu. Udah kena juga itu. Artinya pada waktu siang hari ini kita melakukan sebuah ibadah. Jangan ada yang tersirat di hati kita. Ada sikap angkuh, ada sikap sombong, takut, takwa, takut, qanaah, wara. Ya, kita masukkan sikap-sikap yang mahmudah terhadap diri kita, dan kita buang jauh-jauh sikap majmu'ah. Ya, itulah sikap majmu'ah itu. Ya, sombong, mengaku hebat. Ya, mengaku hebat kita. Yang lain itu kecil semua. Nggak ada itu. Nggak ada artinya itu. Oh, kita yang paling atas, yang lain bawah. Kita ini sama. Nggak ada pakaian yang paling hebat itu pakaian sutra, ini pakaian, ya apa itu. Pakaian yang paling hebat kata Allah, libasul litaqwa. Pakaian yang lebih hebat adalah pakaian takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dapat kita lihat orang yang takwa itu. Kalau kata Imam Ali, ya udah sering kita dengar itu. 25 Ramadan ini ya, sudah berapa kali sudah kita lalui Ramadan itu. Al-khawf, ada rasa takut kepada Allah. Nah, salah satunya orang yang bertakwa itu adalah rasa takutnya kepada Allah.
apakah kita hari ini takut kepada Allah? Ini perlu pendekatan terhadap diri kita masing-masing. Saya, Pak Sadat, WR3, dan kita semua ini sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semuanya pada hari ini adalah hamba-hamba Allah. Al-khawf, takut. Takut kalau nilai ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah. Ada rasa was-was. Itulah orang yang beriman yang paling makomnya yang tertinggi. Ada sikap was-was dia. Diterima enggak ya amal gue ini? Harus ada rasa was-was. Memang Allah memberikan sebuah jaminan dia. Doa yang kita minta, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Orang yang berbuat baik, wa in sarran fa sarran, wa khairan fa khairan. Orang yang berbuat jahat, kejahatan yang dapatnya. Orang yang baik akan mendapatkan sebuah kebajikan nantinya. Subhanallah, walhamdulillah. Saudaraku ikhwanul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian nampak pada orang yang takwa itu, wa tanzil, ya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia lakukan, dia kerjakan sebuah pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sedaya mampunya, sekuat tenaganya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, tak dibebankan kepada kita kalau nggak kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, sesuai dengan kesanggupan kita lah. Tapi janganlah apalah, ini yang mampu aku. Jangan di titik itu kita berhenti. Kita coba untuk penyempurnaan ibadah yang kita lakukan itu. Jangan di titik itu aja sudah merasa puas kita. Oh, udah enak kali lah kurasa tadi, tahajudku sekian, apaku sekian, i'tikaf aku. Ramadan ini alhamdulillah dapatku sekian juz. Ada yang tak dapat sekian juz, 1 juz pun tak ada. Jangankan 1 juz, membuka pun tak ada. Nah, ini luar biasa juga ini, Masya Allah kepada kita. Ini di hari 25 Ramadan ada tersisa. Mari kita buka lembaran-lembaran itu kembali. Kenapa? Salah satu daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kata Imam Ali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu dapat kita lihat nanti. Kita coba lihat di dalam surah Al-Imran ayat 134 sampai dengan 136. Sama-sama kita simak nanti. Coba kita renung-renungkan apa itu dia. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ini luar biasa ini. Lapang, sempit, lapang. Kalau lapang oke lah, kalau sempit ini nampak-nampaknya berat juga nih. Biasa kita yang lapang-lapang aja itu, pendapatan lumayan, THR ada, misalnya gitu udah. Itu misalnya tunjangannya besar, misalnya kata Pak Amin, Ustadz Sukri lebih besar, bagilah. Artinya kita bagi juga ala kadarnya. Kadang-kadang berbagi ini perlu juga di antara keliling kita. Oh, saya lihat komen. Nah,
itu juga. Ini kan stop juga nih. Ya sama-sama kita menikmati apa yang kita miliki, kita berbagi kepada orang lain. Salah satu daripada Ramadan ini adalah memberikan kepekaan sosial kepada kita. Ini dia. Jangan untuk diri kita aja nih, bisa berbagi. Bisarro iwador, memberikan, ya apakah bentuk harta, sumbang pikiran, harta, infak, sedekah. Ini perlu juga, saya pun perlu juga menghitung. Apakah saya sudah berinfak hari ini? Ini perlu kita mengagendakan terhadap diri kita setiap hari, menghisap diri kita, amal kita, apakah dari segi infaknya hari ini kita sudah berinfak atau belum. Besok begitu juga, dan besok lusa pun begitu juga. Hari ini aku sudah ngaji atau belum? Oh belum. Besok belum juga. Ya besok belum juga. Besok belum juga. Rugi kita. Ini orang rugi. Jadi jangan kita termasuk orang yang rugi. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kemudian wal kaziminal ghaiz, memaafkan kesalahan orang lain. Ya memaafkan. Jangan ada bekas. Jangan maafkan aja. Ya, aku banyak salah. Ayo silakan. Sebelum Anda minta maaf, saya sudah memaafkannya. Kan begitu aja kita. Jadi plong aja nih. Jangan kita tahan-tahan dendam kita. Dendam yang tidak berkesudahan. Kadang-kadang jangankan dendam terhadap orang lain, dendam terhadap saudara. Satu perut dendamnya ada. Sampai mati tidak akan kudatangi kau, karena minta utang aja pun tak bisa ku kasihkan, padahal aku perlu. Nah ini kan kadang-kadang kan kita gitu. Jadi dendam yang terus menerus nggak boleh itu. Wal kaziminal ghaiz, memaafkan kesalahan orang lain. Udah plong kita, udah maaf itu. Banyak kali salahku yang nggak ada salah. Saya pun begitu juga. Banyak kali saya salah, Buya. Istri saya manggil saya Buya. Anak saya pun Buya juga. Buya, minta izin, tak maaf. Tak izin, Buya, saya yang salah. Enggak ada salahmu. Saya pun banyak yang salah. Habis sholat gitu saling minta maaf, memaafkan. Paling tidak antar internal keluarga kita, orang lain. Nah, itu merembes terus itu. Nah, salam kita, ya ya, jadi imam. Kita laki-laki jadi imam daripada anak-anak kita, imam laki-laki kan jadi imam. Ini sering juga saya berikan apa juga, itulah kadang-kadang kena omen juga lah. Yang lain nggak berani saya, omen aja saya apakan ini. Wal kaziminal ghaiz, memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina 'anil nas, wal afina 'anil nas, menahan amarahnya. Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, orang yang apabila memaafkan kesalahan orang lain. Dan kemudian walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan ketika dia mengerjakan perbuatan keji, fahisah, zalamu, berbuat zalim, baik terhadap dirinya, terhadap orang lain. Walladzina idza fa'alu fahisah aw zalamu anfusahum zakarullah, dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cepat dia sadar bahwa itu adalah merupakan sebuah kesalahan. Hari ini 25 banyak kita melakukan, disuruh banyak istighfar, bermohon ampun kepada Allah. Sudah lewat-lewat itu, sudah kajian kita yang lewat sudah kita dengarkan bersama. Tinggal lagi kalau yang ada yang bolong, perlu tingkat kualitas dan kuantitasnya. Bagaimana kualitasnya? Ini perlu kita tingkat. Kuantitasnya masih baca Al-Quran aja Ustaz, masih ini lagi gitu. Perlulah kita tingkatkan, yaitu kuantitasnya. Kuantitasnya itu banyak amalan kita. Di samping ya tingkat kualitasnya kita jaga.
Dengan demikian mudah-mudahan kita akan menghantarkan hidup kita sesuai dengan doa kita bersama. Penutup doa sapu jagat. Nah ini banyak doa sapu jagat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di hari akhirat. Gak banyak saya nyampaikan ini, Pak Amin, Ustaz aja nyampaikan. InsyaAllah kita sampaikan apa yang bisa aja, memberikan sugesti kepada kita sekalian dan terutama kepada saya. Mudah-mudahan ada perubahan hidup nanti kepada kita sekalian. Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Belum tentu kita hidup di Ramadan yang akan datang. Demikian Pak Amin. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.